kalau kita melihat kenyataannya, setiap orang kan apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita pikir. Jadi kita nggak mikir sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kalau ini tawang, jelas kita di awang-awang. Dalam arti kalau mungkin di atas itu ada semacam tawang ya, atau sesuatu yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita jangkau dalam awang-awang. Itu seperti lintang. Nah itu kan kayak Simantes yen ing tawang, oh no lintang kan gitu. Gini juga gitu, tanahnya itu tandus, jadi bisa disebut sebagai tawang atau awang-awang yang los ya gitu. Bagi mereka yang masih keinginannya untuk lebih memperdalam pengertian sejarah, di sini tempatnya, karena banyak penggalian yang belum terrealisasikan. Karena kita bisa bicara sejarah, juga secara bukti kita bisa bicara tentang prasejarah. Meski nampak gersang di kala musim kemarau, namun situs Candi Tawang Alun di Dusun Kampung Baru, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki pemandangan yang cukup bagus dan indah, apalagi bagi pemburu spot foto. Memang, sebuah desa di kawasan timur Kabupaten Sidoarjo tersebut bisa dikatakan memiliki potensi wisata yang cukup menarik. Selain sudah terdapat destinasi wisata pemancingan, lokasi yang terletak di pesisir kota Delta tersebut juga memiliki potensi wisata dengan pemandangan alam yang mempesona. Saat berada di area dengan hamparan luas tersebut, di sisi selatan terlihat sebuah gunung penanggungan dan gunung Arjuna yang terlihat jelas. Saat menjelang malam, pengunjung juga dapat melihat matahari terbenam atau sunrise yang sangat indah. Tak banyak pengunjung ke lokasi tersebut karena jarang terekspos, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Selain terdapat pesona alam yang cantik, pengunjung juga dapat belajar maupun melihat tentang sejarah. Legenda Putri Alun cikal bakal berdirinya Candi Tawang Alun. Pada masa Kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawang Alun bernama Resi Tawang Alun. Ia berasal dari bangsa raksa atau jin. Resi Tawang Alun mempunyai putri bernama Putri Alun. Suatu ketika Putri Alun menyukai Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Demi mewujudkan keinginan putrinya, sang resi merubah wajah Putri Alun terlihat sangat cantik. Dan akhirnya sang raja pun terpikat hati dan mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya. Namun ada sifat asli sang putri yang kurang disukai banyak orang, yaitu makan daging mentah.
Hingga suatu saat sifat aslinya muncul dan diketahui oleh orang istana. Berita santer itu sampailah ke telinga sang raja, hingga murka dan mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan seorang putra diberi nama Arya Damar. Waktu berjalan, Arya Damar beranjak dewasa dan Putri Alun memberitahu sang putra bahwa ayahandanya adalah Raja Brawijaya. Dengan izin sang resi dan ibunya, berangkatlah Arya Damar untuk mencari ayahnya. Ketika Arya Damar sampai di Majapahit dan menghadap ke Raja Brawijaya, Arya Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir Putri Alun. Namun bukannya sambutan yang ia dapatkan, malah ia diusir dari Majapahit. Karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya, Arya Damar pun akhirnya kembali ke Tawangalun. Putri Alun, sang ibunda Arya Damar, merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Arya Damar. Lalu Arya Damar masuk ke dalam candi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Arya Damar merenungi tentang makna kehidupan dan bersemedi hingga moksa. Legenda itulah yang hingga sekarang masih dipercaya oleh warga setempat. Setiap malam Kamis dan bulan purnama, banyak orang yang datang di tempat ini untuk melakukan meditasi di tempat sakral ini. Kita langsung di cap awal ya, Candi Tawangalun. Tapi kalau kita bicara tentang Candi Tawangalun, jangan dilupakan juga sebelum satu ada dua, dan itu dulunya Sumur Windu. Dan setiap nama jelas ada alasannya. Pertama kita bahas dulu tentang Sumur Windu. Dulu sebelum ini disebut Candi Tawangalun, itu Sumur Windu. Secara masyarakat ya, cerita tutur hasil awal ketika kita lahir di sini, juga masyarakat semuanya menyebut sebagai Sumur Windu. Itu dulu masih sangat sakral sekali, karena dulu tempatnya itu mungkin secara ketinggian, seandainya kita berdiri hari ini lebih tinggian kita, itu masih berupa tumpukan yang mungkin hanya 70 cm dari permukaan tanah. Oh, berarti dulu ini gundukan tanah, Pak? Benar, ini dulu tinggi sekali sehingga kadang-kadang masih orang nyebut Gunung Kalanganyar atau Gunung Buncitan ya, maaf salah, karena ada perbatasan Kalanganyar sehingga tadi saya salah sebut. Itu di sini secara lokal masyarakat setempatnya masih gugontuwon, berprinsip pada ketika setiap punya gawe, punya nadgar itu selalu ke Sumur Windu sini. Gini, memang digali, tapi itu kalau kita dengar ada situ ditemukan sehingga digali, itu kan biasanya ya. Tapi ini dulu enggak, justru yang diambili tanahnya dikarenakan tanah di sini difungsikan sebagai proyek atau sebagai tanah uruk. Jadi diambili tanpa mempertimbangkan kalau ini sebuah situs yang perlu dijaga dan perlu diselamatkan. Sehingga ada peringatan secara alam dulu. Dan alhamdulillah kita langsung secara berkelanjutan setelah ada penanganan dari BPCP, semua harus berubah cara, sehingga kita agak lega, paling enggak kita yang dulu sampaikan ke BPCP. Dan memang ini seharusnya dijaga karena punya aset untuk versi-versi cerita di masa sejarah kita. Di antara legenda dari Sumur Windu itu ada legenda yang disebut Resi Tawangalun. Bisa diceritakan, Pak? Iya, lah Resi Tawangalun kalau kita melihat
kenyataannya. Setiap orang kan apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita pikir. Jadi kita nggak mikir sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kalau ini tawang, jelas kita di awang-awang. Dalam arti kalau mungkin di atas itu ada semacam tawang ya, atau sesuatu yang bisa kita lihat tapi tidak bisa kita jangkau dalam awang-awang. Itu seperti lintang. Nah itu kan kayak si mantes yang ing tawang, oh no lintang kan gitu. Gini juga gitu, tanahnya itu tandus, jadi bisa disebut sebagai tawang atau awang-awang yang los ya gitu. Sementara alun itu bisa juga konotasinya kita menghadapi sesuatu yang tidak rata seperti alun ombak. Bahkan kalau itu masih dalam batasan suatu gadologi, oke. Tapi karena memang benar di sini belum secara konkret untuk klimaknya suatu penelitian yang ditemukan secara kayak kita melihat kayak yang ada di candi itu kayak relief kayak itu belum gitu loh. Jadi mungkin masih ngambang, masih ngawang, dan itu jelas peninggalan. Masih ada titik sinar bias secerca cahaya yang bisa kita nikmati dan mati untuk mengkaji sejarah. Bagi mereka yang masih keinginannya untuk lebih memperdalam pengertian sejarah, di sini tempatnya. Karena banyak penggalian yang belum terrealisasikan. Karena kita bisa bicara sejarah, juga secara bukti kita bisa bicara tentang prasejarah, tentang zong, tentang yang punya makna.